juga Marvel Indonesia, Superhero Mania Indonesia juga, STC Surabaya Toys ya ini, bukan. Jangan diganti, jangan. Tolong, sudah malam juga ya. Lanjut yang sebelah sini tadi belum? Silakan. Oh, sudah ada mic-nya. Silakan. Koleksi terfavorit atau termahal lah? Kalau terfavorit nggak ada sih, karena semuanya berbau Superman semua. Oh, jadi Superman lah. Ini apa? Ini minjem. Oh, minjem. Oh, saya tahu ini kaosnya couple. Kaosnya couple. Nakulasa Dewa. Kena juga akhirnya. Couple kan? Pasti ada tulisannya. Ada. Terus. Kalau saya sih terfavorit, memang saya lebih koleksi ke Superman daripada yang lain, tapi juga ada koleksi diecast juga, mobil-mobilan itu. Diecast. Terus sama Gundam juga, cuma masih dikit. Ya, saya lebih ke Itu Superman. orang lain kok di syuting. Kalau masnya yang ujung, terserah yang mana dulu? Oh. Orang Kalau lain kok saya di sih syuting. relatif ya, saya biasanya kan belakangan ini juga banyak film superhero, jadi kan banyak majalah yang ngapain? nulis superhero, Shoot orang itu ini. saya koleksi juga. Terus kadang-kadang kalau misalnya ya dari toys yang dapat dari mana itu kayak itu ya udah saya suka koleksi kayak gitu. Kecil-kecil ini. Iya, Ini. itu ada Iron Man, ada Hulk. Ini beli di SD seberang ini ya. Iya. Iya. Rebutan sama anak SD. Iya. Terus itu aja? Iya. Untuk Mas pengusaha. Kalau saya, kalau toys ini kan banyak ya macamnya. Di sini saya berusaha fokus sih. Saya mainnya ke benda-benda yang tidak bisa digerakkan, sejenis patung. Yang saya punya yang bisa gerak sendiri tuh. Punya semua ya ini ya? Untungnya punya semua. Contohnya kayak gini. Enggak, kayak gini ini kan Gini. tanpa artikulasi, jadi nggak bisa gerak. Ini juga tanpa artikulasi. Diajak ngomong juga nggak bisa gitu. Iya. Kalau terfavorit sih Spider-Man. Cuman kalau termahal saya ada Hulk. Hulk seberapa itu? 26 inch. Oh, lebih gede dari ini? Jauh lebih gede. Segini? Oh, segini. Oh, gede. Itu dapatnya di mana? Dapat dari seller, ada supplier sih di Surabaya yang memang masukin barang-barang dari luar. Kebanyakan terus kan memang dari luar, jarang ada yang ada sih produksi dari Indo, tapi ada di Karangmenjangan, di pasarnya tuh banyak, Mas. Terus itu harganya? 650 US dollar. 650 US dollar. 650. Kira 650.000. Berarti sekitar 6.500.000-an. Oke. Kayaknya emang kalau nurutin hobi-hobi itu nggak bakal habis ya kayaknya ya. Ini yang hobi terlama di sini siapa? Kayaknya. Iya. Nggak jadi. Yang terdekat. Iya. Pak Yos. Mic-nya? Oh ini mic-nya. Ya kalau memulai hobi itu waktu saya umur 10 tahun mungkin. Zaman dulu belum ada internet, belum ada TV dan makanya clipping ya, clipping aja pelampiasannya. Tapi ternyata sambil hunting tuh nemukan benda-benda yang berharga yang bisa jadi investasi, karena contoh satu komik kita pernah nemukan di Pandegiling itu, komik Superman tahun 78 bahasa Belanda. Itu menarik sekali. Saya bawa juga, nanti kapan boleh dilihat. Ada juga nemukan komik Spider-Man bahasa Belanda 4 biji. Kayaknya nggak usah dilihat, Pak. Belanda saya nggak bisa bahasa. Ya, tak apa, saya juga nggak peduli yang bagus juga gitu loh. Ya, bodoh kayak mocong nih, Mas. Iya. Yang penting punya ya, Pak ya. Tapi saya yakin teman-teman ini juga investasi juga. Jadi kadang beli sekian, nanti ada teman yang butuh ya. Nego, saling merayu, tatapan mata dulu, pegangan tangan, bersentuhan, akhirnya jadi transaksi. Pak, ingat, Pak. Sudah malam. Iya. Pak Yos lagi. Itu komik tadi yang bahasa Belanda itu dibelinya berapa? Saya belinya Rp4.000. Rp4.000. Tapi sudah ada mulai nawar sekarang nih, belum saya lepas sekitar 600.000 gitu. Tapi saya bilang jangan. Karena saya punya mimpi, kita nanti pengen punya museum ya, museum superhero dan toys di Indonesia. Tolong didoakan Mas, tadi disumbang Mas ya. Ayo semuanya kita berdoa dulu. Iya, ikut partisipasi. Saya jadi apa gitu nanti ya? Kelamaan. Ini saya berpikiran untuk jadi mic juga. Siapa itu? Agung Hercules ya. Terus untuk kalau Paknya sendiri mulai berapa lama? Saya sejak kecil memang suka Dari komik itu ya? Dari komik. Itu beneran dua lemari.
Dua lembar. Iya, karena saya koleksi bukan hanya komik US, termasuk manga juga, komik Eropa juga, komik Indonesia juga. Hentai. Nah, yang seperti itu kayaknya nggak perlu bahaya nih kalau ketahuan digerebek polisi. Harusnya di sini tuh bawa yang segar-segar. Nah, Ini bener nggak pakai baju cowok. Ya ampun. Ya. Terus kalau sejauh ini ada nggak sih ya, di sini yang udah mulai usaha selain Mas Adit di sini, Mas Haji? kalau saya sekalian sama jual beli komik online. Jual beli komik. Jadi biasanya kalau saya suka komik itu, kalau terutama manga ya yang banyak beredar, saya ambil aja, saya suka ambil nggak peduli saya duit berapa, nanti setelah itu satu set disimpan, satu set buat dibaca, sisanya baru dijual. Soalnya kalau nggak gitu untuk biayai hobi gini ambil duit gaji bisa di Oh iya benar. tidur di luar nanti kedinginan. Oh iya. Apa yang penting koleksinya aman. Aman ya. Iya, benar-benar. Terus kalau Mas Aji sendiri itu udah berapa lama bikin kayak gini? Saya dari 2010. 2010. Iya, mulai bikin. Barang awal yang dibikin apa? Cakar Wolverine, cuman nggak kebawa sekarang. Oke, itu bentuknya bisa dipasang gitu. Bisa dipakai di tangan. Iya. Jadi benar-benar kayak karakter si Wolverine di filmnya gitu. Itu yang kan kalau nggak salah ada Wolverine yang masih kayak tulang-tulang gitu. Itu ini yang baru. Yang pisau, udah Yang bentuk pisau, iya. Itu pisaunya pakai apa? Stainless steel sih bahannya. Beneran bisa. Oh, hati-hati ya. Biasanya kalau pacarnya tapi kalau manja-manja, udah berdarah semua ini. Iya. Terus barang yang terakhir ini. Yang terakhir dibikin. Ini bataranya Batman dari game Arkham Asylum. Itu tuh apa? Bahasa Indonesia aja bisa nggak? Batman kan dari banyak game. seri. Dia ada seri gamenya itu Arkham Asylum itu. Itu senjata yang tadi. Bikin yang pisau lemparnya itu. Oke. Itu udah dijual atau masih? Sudah jual. Sudah dijual juga. Berapa harganya? 850. 850. Dan ada rencana buat bikin nggak? Terus Apa yang baru-baru ini pengen dibikin? rencana sih kalau nggak ada halangan Mobil Batman gitu loh. Itu kan susah. 2014 kalau bisa Gundam 2 meter. Gundam 2 meter. Tepuk tangan dulu dong. Bayangin aja udah tinggi saya nggak sampai 2 meter ya. Terus yang lain mungkin ada yang pernah menjual koleksi gitu-gitu. Semuanya jual. Ya nggak jadi nih. Apa yang ada yang kisah menarik nggak waktu jual gitu? Mungkin online. Sharing ya? Iya, silakan. Curhat sedikit sih. Iya. Tisu. Tentang toys. Jadi dulu itu saya pernah punya koleksi. Koleksi itu awalnya nggak berencana dijual sih, cuman waktu itu kepepet. Kalau boleh udah mau lahir. Kalau boleh bilang nominal kan waktu itu belinya 2.750.000. Kepepet, ditawar orang 5 juta, saya lepas. Hah? Sekarang Kepepet bisa 5 juta. Iya, dia ditawar 5 juta, saya lepas. Sekarang mau waktu itu kan mikirnya ntar gak apa-apa lah, dijual dulu ntar beli lagi gitu. Sekarang udah 12 juta. Harusnya nunggu, tahan dulu, sekarang dijual 12. Itu kenapa sih ada kok bisa lebih mahal, bisa lebih murah, itu kenapa? Kalau yang waktu itu barangnya apa waktu itu? Venom musuhnya Spider-Man yang itu. Iya. Nah, yang itu. Ini 12 juta ya. Dapat dari itu makan cepat saji. Terus seberapa itu? Si mahal-mahal gitu kan biasanya kayak gini nih ada nomor serinya sih. Ini kan limited. Enggak ada yang. Ini murah berarti. Jadi itu memang di pasar gak ada yang jual. Jadi orang jual semaunya dia gitu. Di pasar ya pasti nggak ada. Enggak, maksudnya kan ada komunitas kan, katakanlah sedunia ini memang ada komunitas toys, tapi barangnya nggak sebanyak orang yang pengen gitu loh. Jadi jumlah barang yang terbatas sama peminatnya lebih banyak. Jadi jarang yang jual, cuman semua di keep buat dikoleksi. Jadi begitu ada yang jual cuma satu, mau dijual berapapun ya laku pasti lakunya. Terus ada yang tahu nggak kenapa, apa sih hal-hal yang mempengaruhi harga barang atau kelangkaan atau apa lagi mungkin kondisi barang? Prinsip ekonomi katanya. Yang lain? Yang utama satu kelangkaan ya. Kelangkaan itu ya. Kemudian nilai kalau suatu hobi itu kepuasan batin. Kalau kepuasan batin dibela-belain ya pasti. Iya, nggak bisa dinilai dengan uang gitu. Karena saya pernah dulu beli komik Shibuta versus Shibuta. Komik Shibuta itu satu lembar cuma tipis.
itu saya beli cuma 5.000. Hmm. Saya nggak niat jual memang waktu itu, kemudian saya punya mailing list, saya ngobrol kalau saya punya, tiba-tiba yang punya toko komik Indonesia telepon ke saya, Mas dijual nggak? Saya bilang tergantung harganya, kalau cocok saya jual. Berapa? Saya nggak tahu harga tuh. Ada yang tahu harga? Ya udah saya beli 200.000. Ya udah saya jual aja kan. Saya besok mau jual komik aja ya. Tapi udah deket Conan gitu. Tapi ini ada event terdekat, ini apa? Itu Gate. Games and Anime Toys Expo. Toysnya, wah game nggak mau, saya maunya yang tadi. Yang mana? Expo tadi. Oh iya. Ini kapan ini acaranya? 25 sampai 1 1 Desember Desember di Ciputra World. Ciputra World. Bisa datang di sana. Ini isinya gambaran besar aja. Kayak apa acaranya? Ya sebagian besar ya pameran toys, pameran. Oh, udah panitia. Jangan ini nggak tahu pasti Twitter aja nggak tahu. Kalau pengen tahu infonya kemana? Ada yang bisa dihubungi nggak? Mungkin viewers di rumah pengen tahu. Kalau itu infonya Tuh kan? nggak ada juga soalnya, karena hanya kalangan terbatas sih waktu itu yang kita, hanya komunitas-komunitas yang kita hubungi. Jadi kalau ingin tahu langsung datang aja ke Ciputra World-nya. Oke, tanggal 25 sampai 1 Desember ya? Di depannya Hypermart. Oke, ini mulai jam 10 sampai jam 9 malam setiap harinya ya? Sampai jam 10 juga ada. Oke, pasti seru banget acaranya. Bisa datang viewers di rumah dan bisa ajak anak kecil, mulai dari kecil sampai gede, bisa diajak semua, bisa surat-surat bareng pastinya ya. Dan thank you banget buat ini komunitas Tarot Surabaya, ada Marvel Indonesia juga, Superhero Mania, dan Surabaya Toys Community. Tepuk tangan dong buat semuanya. Udah ngeramein. Ya, saya mau bawa pulang ini. Thank you banget buat viewers di rumah yang sudah nonton dari tadi. Sudah kayaknya nggak ada yang telepon gara-gara penasaran, ini kok bisa mahal kayak gini gitu ya. Oke, minggu depan ketemu lagi sama Surabaya Gelap pastinya dengan tema-tema yang pastinya lebih menarik lagi. Ketemu lagi minggu depan. Saya Husein Pratama pamit dan teman-teman di sini dan kru yang bertugas. Thank you banget. Surabaya Gelap makin asik.